memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, Zahra, silakan berdoa. Sudah selesai berdoa? Baik. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Semua sarapan? Sudah. Ibu mau absen dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Hafiza. Hadir. Al-Reza. Hadir. Azra. Hadir. Kenapa Nubi tidak masuk? Ada yang tahu? Ya. Kita doakan supaya Nubi cepat lekas sembuh, bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk menambah rasa semangat nasionalisme kita, Ibu meminta kalian untuk menyanyikan lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. Hafiza, tolong pimpin. Siap. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itu tanah airku Indonesia. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar di tema 8 yang berjudul Praja Muda Karna. Silakan buka bukunya di halaman 7. Sudah semua buka? Hari ini kita akan belajar mengenai pengertian sudut, kemudian jenis-jenis sudut, dan satuan pengukuran tidak mampu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian sudut. Ada yang tahu tentang sudut? Jelaskan ya. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar atau garis yang saling berpotongan atau titik pangkalnya berhimpit. Ibu beri contohnya. Coba perhatikan di papan tulis. Ibu akan memberi contoh dari sudut. Kalau seperti ini disebut apa? Garis. Yang ini juga disebut dengan garis. Garis antara 1 dan 2 masih berpotongan. Untuk menjadi sebuah sudut, dia harus menjadi satu atau berimpit. Dia akan menjadi seperti ini kalau digabungkan. Nah, dari sini yang mana yang disebut sudut? Tahu? Daerah yang ini. Daerah inilah yang disebut dengan sudut. Sudah ngerti? Ngerti. Di buku titik
Dengar ya. Garis antara A dan B atau ini antara B dan C itu disebut dengan daerah sudut. Kemudian antara A dan C itu disebut dengan apa? Ibu, disebut dengan kaki sudut. Ya benar, kaki sudut. Ya, jadi sudah tahu ya, sudah mengerti? Sudah. Antara B dan C disebut dengan daerah sudut. Antara A dan C disebut dengan kaki sudut. Sudut itu nak memiliki beberapa jenis. Ada yang tahu apa aja jenisnya? Yang pertama, sudut siku. Yang kedua apa? Sudut lazim. Yang ketiga apa? Sudut tunggal. Yang benar. Yang keempat, sudut lurus. Itulah dari jenis-jenis sudut. Kemudian kita akan mempelajari satuan pengukuran tidak baku. Bu jelaskan dulu ya apa itu pengertiannya. Pengertian satuan tidak baku adalah satuan yang ditetapkan oleh diri kita sendiri. Satuan pengukuran itu ada dua jenisnya, ada satuan baku dan ada satuan tidak baku. Satuan pengukuran yang baku itu adalah satuan yang sudah ditetapkan berdasarkan standar internasional. Seperti apa contohnya satuan baku? Yang pertama itu untuk mengukur berat atau massa. Contohnya apa? Contohnya yang pertama kilogram. Kilogram itu untuk apa biasanya kalau untuk kehidupan sehari-hari? Bulan. Ya benar, untuk bulan. Kemudian apa lagi yang ditimbang? Beras. Kemudian terigu. Kemudian ada lagi contohnya untuk mengukur satuan panjang. Apa kalau satuan panjang? Ya, meter dan sentimeter. Biasanya kalau untuk kehidupan sehari-hari apa? Untuk mengukur contohnya saja yang ada di lingkungan kita, mengukur panjangnya meja, ya, panjangnya buku cetak itu bisa. Pokoknya untuk mengukur panjang. Yang terakhir yaitu detik. Kalau detik biasanya untuk mengukur apa? Waktu. Waktu bisa untuk mengukur kecepatan. Jadi itu untuk apa tadi? Itu adalah contoh dari satuan baku. Jika satuan tidak baku, itu berbeda. Karena apa tadi pengertiannya? Satuan tidak baku adalah satuan yang ditetapkan oleh diri kita sendiri. Jadi bisa kita sendiri yang membuatnya. Contohnya apa? Yang pertama adalah kepal tangan. Kemudian apa lagi? Jempol. Terus apa lagi? Sendok dan kayu. Kemudian batu. Kalau untuk jengkal tangan atau kepal itu untuk mengukur apa? Untuk mengukur panjang. Contoh ya, ibu mau mengukur dari A sampai C, bisa mengukur dengan jengkal. 1, 2, 3. Berarti panjangnya 3 jengkal. Itu yang dimaksud dengan pengukuran jengkal. Kemudian pengukuran sendok atau gayung itu untuk mengukur kedalaman atau volume, ya. Kemudian batu untuk mengukur berat benda, bisa untuk menggunakan batu. Baik, setelah mendengar penjelasan dari Ibu, sepertinya anak-anak sudah mulai tidak bersemangat dan tidak fokus nih. Ibu ingin membangkitkan
meningkatkan semangatnya kembali, kita melakukan tepuk semangat dan tepuk fokus. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Terdiri dari 4 orang. Silakan untuk kelompok sekarang. Di halaman 8 itu ada tugas buat simpulan tentang sudut. Ditulis di buku. Ini ya Zahra, kerjakan buat simpulan tentang sudut. Lengkapi kalimat sebelum membuat simpulan di buku. Dikerjakan per kelompok. Yang lain juga begitu ya. Setelah mengerjakan nanti Ibu minta. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kelompoknya Frija dan Vika. Silakan maju ke depan. Riza dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami yaitu tentang bangun datar. Yaitu sudut merupakan bangun datar. Sudut dibentuk oleh 2 garis, posisi kedua garis berimpit. Jadi kesimpulan, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh 2 sinar atau garis yang saling berpotongan, yang titik pangkatnya berimpit atau sama. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Saya Vika, perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang sudut bangun datar segitiga. Sudut lancip. Sudut lancip jika diputarkan menjadi sudut siku-siku. Demikianlah hasil diskusi